di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan disabilitas netra, definisi, identifikasi. Di sini akan dibagikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama definisi, yang kedua identifikasi, yang ketiga kriteria, keempat klasifikasi, dan yang terakhir yaitu karakteristik. Nah, yang pertama kita sebutkan tadi definisi. Definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep atau keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Yang kedua yaitu identifikasi, adalah memutuskan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga, kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang keempat yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses perkelompokannya yang berdasarkan ciri-ciri, persamaan atau perbedaan. Yang kelima yaitu karakteristik. Karakteristik adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, definisi adalah batasan suatu objek, konsep dan keadaan-keadaan waktu dan tempat suatu kajian. Tunanetra berasal dari bahasa Jawa yang berarti tunu atau ruki, netra artinya mata. Tunanetra adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang artinya tunanetra adalah suatu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu artinya rusak matanya atau luka matanya, tidak memiliki mata atau bola atau buta kurang penglihatannya. Menurut ahli tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, secara ringan, sedang maupun berat. Dan dalam proses pembelajaran, anak tunanetra ini membutuhkan layanan-layanan khusus dan biasanya ini bergantung pada audikatif atau pendengaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Jadi, identifikasi ini tunanetra itu dilihat secara anatomis, fisiologis, menyangkut struktur anatomi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi penglihatan, seperti itu. Anatomi fisiologis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama secara medis dan kedua secara estetis optometris. Nah, secara medis ini artinya ketunanetraan yang diartikan atau dikaitkan dengan
penyakit yang dikaitkan atau anatomi mengalami kerusakan, di mana keadaan mata ini mengalami kerusakan yang perlu alat bantu atau visual. Secara etis optometris, yaitu ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit yang dikaitkan antar anatomi fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan layanan khusus, pengobatan pada mata, dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Nah, berikutnya klasifikasi. Klasifikasi ini, ketunanetraan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu klasifikasi yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua, kelompok ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan secara khusus. Yang ketiga, yaitu kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatannya itu sedang, dan memiliki kemampuan memperoleh pengalaman yang mengakibatkan kerusakan penglihatan. Yang keempat, yang keempat yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan pandangannya rendah, penglihatannya persaatnya sangat buruk, dan memerlukan alat bantu membaca, seperti itu. Yang selanjutnya nomor 5, yaitu kelompok yang termasuk buta total. Selanjutnya yaitu apa itu kriteria. Selanjutnya menjelaskan tentang kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Jadi, kriteria ketunanetraan ini agar lebih mudah kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, dilihat dari kemampuan melihatnya. Yang kedua, dilihat dari kemampuan persegi cahayanya. Yang ketiga, dilihat dari kemampuan melihat. Ketajaman penglihatan ini diukur melalui Snell test. Yang terakhir, yang keempat, adalah dilihat dari saatnya tunanetra tersebut. Dilihat dari kemampuan melihatnya juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu buta dan sisa penglihatan. Yang pertama, buta. Buta ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama buta penuh, yang kedua masih buta setengah. Buta penuh, mereka tidak bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua, masih memiliki sisa penglihatan, bisa membedakan gelap dan terangnya. Yang selanjutnya, sisa penglihatan. Nah, sisa penglihatan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama light perception.
Light fluorescence ini hanya bisa membedakan gelap dan terang. Ya, yang kedua, light projection. Reaksi cahaya dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu tunnel visual. Tunnel vision atau visi terowongan atau penglihatan berpusat. Jadi sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian tengahnya saja. Visi terowongan itu hanya melihat bagian tengahnya saja, seperti itu. Selanjutnya, peripheral vision, penglihatan samping. Jadi penglihatan ini penglihatan benda dari bagian tepi saja, hanya di bagian tepi saja atau pinggir saja, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, penglihatan bercak. Pengamatan pada objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa terlihat. Nah, selanjutnya dilihat dari kemampuan persegi cahayanya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tidak ada persepsi cahaya atau buta. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya, yaitu live perception. Pada kasus ini, dasarnya mereka masih bisa melihat bentuk, tetapi tidak dapat membedakan, contohnya laki-laki dan perempuan. Dia hanya bisa melihat bentuk saja, tetapi dia tidak bisa membedakan. Yang ketiga, yaitu mampu memprediksi cahaya, adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari-jari. Di sini dia memprediksi cahaya. Mereka dapat mengetahui dan bisa menunjukkan asal cahaya. Contohnya, dan dia bisa melihat jari-jari seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dilihat dari kemampuan melihat. Ketajaman penglihatan ini diukur melalui Snell test, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkat ketajamannya 20/20 V dikurangi 20/50 pi atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra tahap ringan. Di sini tunanetra ini masih dianggap dengan tahap ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Jadi pengamatan secara visual ini masih cukup baik dan dapat menggunakan alat bantu pendidikan secara normal. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tingkat ketajaman 20/70 feet atau 60/20 meter sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut dengan low vision atau kurang, dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan
alat bantu yang masih bisa dikoneksikan dengan baik, misalnya kaca pembesar dan kacamata. Di sini dia sudah menggunakan alat bantu kaca pembesar atau kacamata. Dia lebih dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu tingkat ketajaman 20/200 meter feet atau lebih 6/60 meter atau lebih berat, tapi masih bisa menghitung jari-jari tangan pada jarak 6 meter. Di sini dia masih bisa melihat atau menghitung jari-jari ini. Contohnya seperti ini, dari jarak 6 meter. Jaraknya cuma 6 meter. Dan masih bisa melihat gerakan tangan dan instruktur dari tingkatan ketajaman 20/200 feet, hanya bisa membedakan gelap dan terang saja. Selanjutnya, tingkat ketajaman 0 atau visus, buta penuh atau buta total ini jadi tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan gelap dan terang. Yang terakhir ini tingkat ketajamannya sudah 0 for vision, yang artinya yaitu buta total atau buta penuh. Dia juga tidak bisa atau mampu membedakan antara gelap dan terangnya. Nah, selanjutnya dijelaskan dilihat dari saatnya tunanetra. Dilihat dari saatnya tunanetra ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tunanetra sejak dalam kandungan. Nah, hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit, contohnya HIV/AIDS, filis, dan cacar, atau keracunan pada saat mengandung. Di sini tunanetra sejak dalam kandungan ini bisa diakibatkan dari keracunan obat-obat pada saat mengandung. Yang kedua, pada saat melahirkan. Pada saat melahirkan ini biasanya kesalahan pada saat melahirkan, contohnya sungsang atau prematur. Selanjutnya yaitu tunanetra setelah kelahiran. Tunanetra setelah kelahiran ini bisa terjadi dari bayi sampai dewasa, seperti terjadinya benturan dan kecelakaan, penyakit, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkotika, dan karena kecelakaan dan penyakit lainnya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik adalah daya hidup seseorang, nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Ketunanetraan ini yang dialami dari seseorang ini mengakibatkan keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya.
Jadi, keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra beraktivitas secara harapan si tunanetra tersebut dan masyarakat. Karakteristik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama karakteristik fisik dan karakteristik fiskis. Nah, yang pertama yaitu karakteristik fisik. Kekurangan penglihatan dari lahir akan mempunyai dampak yang akan mengganggu perkembangan motorik kasar, jalan, lari, lompat, gerakan badan, motorik halus yaitu menulis, membaca, dan menjarit. Ini akan terganggu perkembangannya, misalnya bayi bisa tengkurap, merangkak, duduk, dan sebagai lainnya akan terganggu. Jadi akan terganggu pada otot, pada kepala. Biasanya kepala agak kaku, organ tubuh kaku. Bagaimana ciri-ciri fisik tunanetra total ini? Mereka ini tergolong buta bila dilihat dari organ matanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya bola matanya kurang atau tidak berkedip, tidak bereaksi dengan cahaya. Seperti itu. Karakter fisik ini yaitu dilihat dari fisiknya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu karakteristik fiskis. Seseorang dengan albino sering menunjukkan tingkah laku ekstrim, ceria, ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra kurang penglihatan. Ini akan mempengaruhi pada fisiknya, menunjukkan pribadi yang rigidity atau kaku, kekurangan dalam gerak tubuh, jalannya kaku, dan tingkah lakunya ini akibat terhambatnya kemampuan orientasi, akibat terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas, dan sering juga ditemukan di perilaku adanya prinsip. Sekian dari penjelasan saya tentang pendidikan disabilitas netra, definisi, identifikasi. Semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila penjelasan saya ini kurang atau salah menjelaskan dan salah-salah kata pengucapan. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan atau melihat dan mendengarkan penjelasan saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.